Ora Supra, ora mesra. Mungkin kata-kata manis ini ya sebagai pertanda bahwa saya sangat menyukai kendaraan BP ini ya, yaitu yang bergenre Honda. Baik itu diawali dari Astrea Star, kemudian Grand, dan sampai padalah Supra. So, tidak heran kalau di rumah ada beberapa Supra, di antaranya adalah Supra yang sekarang saya pakai untuk naik gunung ini ya friends. Dan inilah cerita singkat tentang Supra X 125 tahun 2013. Ya friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini review motor genti ya friend. Biasanya jalan-jalan desa-desa, sekarang waktunya untuk mereview sebuah motor kesayangan ya, yaitu Supra ya, Supra X DD tahun 2013 akhir seperti ini. Dan Supra ini adalah motor unggul ya, jadi motor badak, motor bandel yang menurut saya ini ya. Kenapa? Karena memang Supra ini friends, dari generasi di tahun 1998 sampai terakhir ya, Supra terakhir yang karburator ini adalah di tahun 2013 dan 14 akhir. Ini adalah produk yang sangat handal. Kenapa? Karena mesinnya adalah masih karburator. Memang yang keluar terbaru itu lebih efisien, lebih hemat, tapi banyak kekurangannya. Ya, kelebihan dan kekurangannya. Yuk, sekarang kita review ya friend ya tentang motor ini. Dan motor ini saya beli ya di atas rata-rata ya, karena memang motor yang KM-nya masih sangat rendah, baru 16.000 ya, hampir nos ya, bisa dilihat hampir nos, artinya hampir baru. Seperti sebelah kanan saya ini loh. Seperti ini ya. Hanya saja kalau ini lebih klasik ya, karena tahunnya lebih tua, 10 tahun selisihnya. Oke, kita lihat dari tampilan ini ya friend ya. Dari tampilan ini memang sengaja saya lepas, karena nomornya ini enggak saya pasang, tapi ini hidup friends. Karena apa? Ini hanya untuk jalan-jalan ya ke Nili Isawe Pak D. Kayak Mas Evit. Nah seperti ini ya. Kemudian bisa dilihat dari semua yang ada di part ini adalah tidak ada satupun yang tidak ori. Oh ada yang tidak ori yang pernah ganti, yaitu ban-bannya. Karena sudah 16 friends, 16.000, maka kemarin dicoba saya ganti ya, karena yang aslinya itu ada, tetapi sudah mulai tidak nyaman untuk dipakai karena kenyal ya, karena usia sudah sekian tahun. Nah ini saya ganti bannya. Kilometernya 16 ya, 16 ya. Nah seperti ini, asli 16. Jadi ini dikatakan sangat minim sekali untuk kilometernya, rendah, sehingga harganya ya sesuai dengan keunikannya ya friends. Nah ini semua partnya lah. Nah ini ratingnya friend, masih oke, nyala semua. Ini kanannya seperti ini, masih nyala. Lampunya nyala. Ini jauhnya. Nah semua part yang ada di sini ori dan masih running well, bagus semua. Nah bisa dilihat dari sini friend, keunikannya. Coba ini mulus sekali, tidak ada cacat satu titik pun dari sini. Seperti ini. Bahkan yang di bawah ini ya friend, di bawah ini masih seperti ini ya. Jadi masih segel ya, mesin-mesinnya 4 skrunya masih segel seperti ini. Karena memang KM-nya rendah sekali. Nah ini. Kemudian dari sektor mesin ya friend, karena Supra 125 namanya 125, artinya cc-nya 125 DD. Kenapa DD? Karena ada cakram depan dan cakram belakang yang ada di sini. Ini masih mulus. Nah ini stikernya dikelupas friend, makanya ada luka. Ini enggak luka sebenarnya, hanya ada stikernya ketika baru. Bisa dilihat dari sini. Ini semuanya masih mulus dan ori. Nah seperti ini, hampir dikatakan baru. Tidak ada satu titik pun cacat di sini ya friend. Hanya ini nih friend, cacatnya ini kepentok dari pintu ya, hanya ini cacatnya, sedikit sekali. Oke. Dan
dilihat dari stiker-stikernya ini ya, di tahun 2013 akhir 2014 ini masih ada, dan skoknya ori dan nyamleng ya, empuk banget ya, asik ya kalau dilihat dari sini. Nah kemudian bisa dilihat dari sini ya friend, ini saya bukakan joknya. Nah seperti ini, masih mulus, ini stikernya masih 2013 friend, kira-kira sudah 11 tahun. Nah seperti ini, mulus, masih mulus. Nah ini nomornya ini masih fit nomornya saya ada. Nah ini, dan mulus, posisinya mulus seperti ini. Skrupnya masih semua ori ya friend. Knalpot ya friend. Nah karena salah satu ciri-ciri motor yang oke itu dengan knalpotnya, dilihat dari knalpotnya. Nah di knalpotnya bisa friend lihat ya, ini mulus sekali ya, tidak ada cacat satu titik pun di sini. Nah ini mulus banget. Nah kemudian seperti Suzuki di belakang saya ya, nah ini masih ada titik-titiknya, masih one heart ini yang terakhir friend. Jadi Supra ini namanya Supra Batman ya, orang mengatakan Supra Batman. Ini one heart ini artinya ciri-ciri Supra yang paling bontot, paling terakhir. Setelah ini tidak ada Supra karburasi lagi, adanya Supra injection yang tidak begitu digemari ya, termasuk saya. Kalau injection no. Supra itu ya karburasi. Sayangnya ya friend, memang saya melihat semua Honda ini ya, Honda Supra 125 hampir semua itu kekurangannya ada di leher dari knalpot. Itu selalu begitu, saya nggak tahu. Tetapi kalau Supra yang milik saya yang klasik 2003 yang sekelas dengan Suzuki ini, itu ada penutup dari knalpot. Ini nggak ada friend. Jadi kalau dilihat seperti ini kekurangannya seperti ini friend. Salah satu kekurangan ya, terbukti ini satu kekurangan. Cuma ini hanya kekurangan di tampilan saja, sedangkan fungsinya oke, no problem, mulus. Ini hanya belum dilapi masih fit. Nah seperti ini, mulus. Nah, kemudian kekurangan yang kedua ini bisa terlihat dari model batok lampu ya. Di setang itu gampang getar banget, friends. Mengapa? Karena material plastik ya di sini ya. Ini getas banget ya. Tapi don't worry, karena cara mengatasinya cukup bisa dibuka kemudian diberikan selotip bolak-balik, dan ini adalah bisa mengurangi getar setang dan batok lampu. Dan kekurangan ketiga, ya ini rantai bawaan standarnya itu memang gampang kendur ya ini ya. Jadi kadangkala sering nyetel ya rantai ini agar kencang kembali ya. Karena jenis rantai dan gear bawaan motor berkode 415 sehingga rantainya agak tipis friends, sehingga kurang awet bila harus stop and go. Dan kekurangan yang keempat adalah gear set di belakang itu sangat kecil ya, gear di belakang, sehingga akibatnya untuk tanjakan ini sangat lemot ya, tidak kuat litoy. Nah ini solusinya adalah gear belakang diganti dengan gear setnya Supra X yang injection. Mulai dari Supra X 125DD ini adalah modelnya ya friend. Dilihat dari modelnya ini selalu manis ya, meskipun tahunnya sudah 11 tahun ya, tetap masih digemari, bahkan sekarang harganya semakin lama semakin tinggi ini ya. Dan fungsional dari motor ini sangat dinamis ya. Bagasinya ada friend, meskipun tidak terlalu besar ya untuk bagasi, tapi cukup ya untuk membawa mantel dan seterusnya. Dan keunggulan yang kedua ya friend, BBM ini tidak terlalu boros ya. Ya memang boros dan ngirit itu relatif, karena kalau dibandingkan dengan yang injection jelas nggak mungkin. Tetapi dibandingkan dengan sama-sama karbu, ini cenderung masih kategori irit ya BBM-nya. Ya untuk 1 liternya bisa 35 km. Jadi sudah kategori ngirit ini ya, masih ngirit juga. Nah kemudian
Untuk suaranya ya friend, kalau dibandingkan dengan motor yang injection, suaranya beda banget dari sektor knalpot yang dihasilkan. Suara dari knalpot ini suaranya itu dep-depnya antep, dep itu antep. Tetapi ketika yang injection itu cenderung ringan, jadi plak gitu, jadi beda. Karena saya juga punya saudara yang punya injection. Dari suara knalpot mesin berbeda. Sekali lagi dari ketangguhan mesinnya, ini tidak bisa diragukan lagi ya. Ini generasi Supra karburasi yang terakhir ini handal sekali. Memang ada dua model yang peleknya ini adalah racing, dan satu lagi yang peleknya adalah jari-jari. Hanya selisih 1 juta ya. Tetapi lebih mantap yang ini ya, tampilannya lebih sporty begitu friends. Ditunjang dengan bodi yang ramping ya, bisa dilihat di depan. Mesin yang tenaganya oke membuat Supra X125 ini handlingnya lincah. Jadi untuk manuver ini sangat lincah banget. Walaupun digeber dengan kecepatan yang sangat tinggi dalam kategori sesuai dengan power yang ada di mesin Supra ini ya. Ini 100 masih bisa jalan friend. Tapi saya jarang lah, rata-rata di 80 itu sudah nyampe. Dan Honda ini memang masih karburator sejak generasi pertama. Di tahun 2005-2007 ya, itu sudah 125. Sebelumnya masih yang 100 cc ya friend. Nah, ini mempertahankan mesin SOHC 4 stroke 2 katup pendingin udara yang mampu memuntahkan powernya ini 9,3 PS ya, lumayan lah untuk mesin 125 cc ini. Stabil motor ini, bobotnya dengan cc-nya imbang bodinya sehingga antep begitu. Ketika untuk jalan datar dan trek jauh, artinya untuk maksimal kecepatan 90-100 ini masih kategori mantap. Ya. Kelebihan yang lain, friends. Ngomong-ngomong masalah harga, Supra 125 yang karbu ini harganya tidak turun malah naik. Ya, sebagai contoh, motor ini tahun 2012 kisaran harganya masih rentang 9 juta sampai 13 juta tergantung dari kualitas motornya, kopen atau enggak, mulus atau tidak, kemudian kilometernya rendah atau sudah banyak. Namun demikian kalau kita tengok yang model injection itu memang dibandingkan dengan injection ya, memang itu di pasaran tidak begitu laku keras meskipun usianya masih muda, 2014 sampai sekarang. Nah, demikian kekurangan dan kelebihan Honda Supra X125 versi saya ya friends. Jadi mohon maaf jika ada yang kurang tepat. Mohon untuk bisa saling menambah informasi, silakan ditulis di kolom komentar. Nah friends, saya pikir cukup dulu ya untuk konten satu ini ya, mereview 2 motor klasik, dan semoga tayangan ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Finally, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.